Oke, jadi teman-teman hebat dan luar biasa. Mendidik dengan hati, ini ada keterikatan antara hati dan pikiran secara emosional, lahiriah dan batinnya. Pentingnya kita menjadi guru dan dosen ini dalam konteks keteladanan pembelajaran di kelas dan luar kelas. Saya yakin teman-teman mahasiswa S3 UNS yang keren dan luar biasa, karena saya tahu dan lihat dari senyumnya itu keren dan luar biasa. Semua pernah mengalami proses pembelajaran dan mohon maaf, semua pernah jadi mahasiswa, pernah jadi siswa. Saat pernah jadi siswa, teman-teman saya yakin pernah merasakan kejenuhan, kejengahan, rasa mangkel. Pernah tau? Mbak Irma pernah rasa mangkel pada gurunya, pada dosennya? Pernah enggak? Mbak Rosita pernah tau? Mbak Yeri pernah tau? Pernah. Saya justru ketika kalian cerita, Pak saya nggak pernah mangkel sama dosennya, saya nggak pernah mangkel sama Pak Romadi, alah lah percaya aku. Nggak percaya. Saya yakin lah. Abang nunggu Pak Romadi, Pak saya nunggu Bapak lama banget nggak datang. Ini sudah membuat rasa mangkel, cengah, jenuh, wow. Tapi mohon maaf, itu semua saya selalu katakan, ketika kalian melakukan proses itu proses untuk zikir, proses ikhtiar, doa yang harus kalian lalui untuk bisa mencapai kesuksesan kalian. Apalagi ketika misalnya kalian diberi tugas oleh dosenmu, jangan pernah mengeluh. Ingat pesan Ustadz Kodrat Eko Putro Setiawan yang keren dan luar biasa, bahwa dosen memberi tugas itu bukan semata-mata memberikan tugas, tapi itu adalah rasa kasih sayang yang diberikan. Rasa kasih sayang diberikan untuk membuka mata cakrawala dunia agar kesemestaan terbuka, terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Itu kata Ustadz Kodrat Eko Putro Setiawan. Maka kenapa saya katakan selalu ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Ini bagian dari upaya kita. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Kenapa? Kalau ndak dikasih tugas, kalian juga nggak pernah mau membaca. Kalau kalian tidak diberi pengayaan, kalian juga nggak pernah mau mencoba memperkaya diri. Memperkaya dirinya, waduh, iso COD-nan apa ya ini? Nah, itu COD-nan, tapi memperkaya diri duniawi ya. Kalau nggak dikasih tugas, Mbak Desi nanti ya nyanyi tenda biru aja, nggak pernah tenda merah gitu ya. Sehingga pola-pola ini pun nanti juga akan berkesinambungan. Kalau nanti Mbak Nina ya Nina bobok terus, nggak pernah bangun-bangun gitu. Artinya kecakapan intelektual kita harus diikuti dengan kecakapan emosional. Ini penting. Maka selalu saya katakan, apalagi teman-teman, saya selalu mengatakan kecepatan hard skill belum tentu diikuti kedewasaan soft skill beriringan. Saya sering mengkritisi banyak dokter-dokter muda secara intelektual, secara hard skill, oke, mantap, luar biasa. Tapi secara mental kadang mereka gabut. Secara mental kadang mereka galau. Maka suatu saat kalau teman-teman merasa sudah dokter tapi kok merasa kegalauan, itu berarti ada sesuatu yang kurang dalam soft skill Anda. Maka kenapa saya selalu membenturkan teman-teman pada problematika-problematika yang tentu saja kita hadapi di lapangan. Itu bagian upaya Pak Romadi untuk memperkuat mental kita. Kita butuh tempaan-tempaan mental yang kuat. Jadi ketika kalian misalkan ketemu dosennya 1-2 kali WA, Pak Romadi bisa ketemu minggu ini? Minggu ini, mohon maaf ya, kebetulan Bapak minggu ini belum bisa ditemui. Oke, minggu depan lagi, Bapak bisakah saya konsultasi minggu depan? Waduh, ini bulan Bapak tidak bisa membersamai kalian ya. Minggu kedua, minggu ketiga, Bapak, apakah Bapak bisa ditemui? Oh, mau ketemu, silakan. Waduh Bapak, tapi saya masih di Jogja, saya masih di Kalimantan Timur, saya masih oh iya, dia minggu ketiga. Minggu keempat, Bapak bisakah ditemui? Oh bisa, selama Pak Romadi masih hidup bisa ditemui. Silahkan. Sudah 1 bulan, hanya WA saja, nggak pernah ketemu. Tapi kalau mau datang ya ketemu Pak Romadi setiap hari di kampus gitu ya. Tapi kalau hanya WA saja, nggak akan pernah ketemu gitu. Artinya
Sebenarnya sering saya temui mahasiswa WA janjian, nih WA terus tapi nggak pernah ketemu. Jadi sebenarnya konteks ini yang harus kita padukan antara imajiner, ya, imajiner kita dengan realita kita. Jadi kita hadapkan juga. Saya selalu katakan, dalam konteks pembelajaran diri, pembentukan mental, kita butuh tempaan-tempaan. Jadi kalau kalian dihadapkan pada problematika, hadapi, nikmati, dan syukuri bahwa saya dihadapkan pada penempaan mental yang keren dan luar biasa. Saya yakin saya bisa, saya yakin saya mampu, dan saya yakin saya bisa melalui ini dengan senang hati, dengan senyum 228, 2 cm ke kiri dan 2 cm ke kanan, dan 8 detik mengembang. Itulah senyum 228 yang harus kita miliki. Sosok dosen harus selalu menunjukkan keceriaan dan motivasi di depan mahasiswanya, di depan peserta didiknya. Karena apa? Itu menjadi kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan yang luar biasa bagi seluruh mahasiswa kita, bagi seluruh konstituen kita, bagi seluruh orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita sendiri berada di sekeliling teman-teman kita hanya cemberut, kita diam, 1000 bahasa. Meskipun saya tahu yang dikatakan Mbak Desi, Pak, Bapak, diam itu emas. Iya, kalau yang ada di toko emas gitu ya. Tapi kalau kamu nunggu di sampingmu, diajak ngobrol tetap diam. Mbak Desi dari mana tadi? Diam. Mbak Desi sudah makan? Diam. Mbak Desi tugas dari Pak Romadi sudah dikerjakan? Diam. Mbak Desi kok diam saja? Iya, diam itu emas. Akan selesai hidup ini. Hidup ini semakin susah. BBM sudah mahal. Harga-harga minyak goreng nggak ada. Jadi mahal semuanya. Tambah susah. Apalagi kalian kalau sudah mendekati semester baru. Aduh Bapak, bayar SPP gitu ya. Jadi posisi itu kan menambah penat pikiran. Saya tuh kalau dengar mahasiswa membayar SPP gitu kadang yang ngelus dodo. Karena kalau mau ngelus kaki bawah itu ya jauh gitu ya. Jadi ini proses gitu ya. Proses yang harus kita lalui, kita nikmati. Jadi teman-temanku yang pada luar biasa. Kenapa saya selalu katakan ayo mendidik dengan hati? Ini untuk mendekatkan diri kita dengan peserta didik kita. Mereka anak-anak kita. Doa mereka mengalir. Kenapa Pak Romadi selalu berusaha memiliki banyak anak dari kalian? Kalian saya anggap anak-anak Pak Romadi karena kalian memang anak-anak Pak Romadi yang saya doakan. Mendidik dengan hati karena apa? Jadilah dosen ataupun guru yang dirindukan oleh peserta didiknya. Saya selalu membuat analogi. Kalau sama-sama kita jadi dosen, jadi guru yang baik hati, sabar, bijak, sering berbagi, ini akan melekat dalam hati sanubari peserta didik atau mahasiswa kita sepanjang hayat. Dan kita akan jadi dosen atau guru yang dirindukan umat. Sehingga suatu saat kalaupun Pak Romadi mati, lalu kalian jalan-jalan, tidak mungkin akan stop. Jangan lewat jalan ini. Depan sana ada kuburan Pak Romadi. Dosen galak, dosen nganyel ke, dosen kita lewat sebelah sana aja, balik lagi. Jangan sampai itu terjadi. Tapi ketika kita lewat suatu daerah, stop. Di situ ada makamnya Pak Romadi loh. Yuk kita mampir dulu, kita doakan yuk. Keren. Itu baru karena apa? Ada ikatan dosen yang dirindukan oleh mahasiswanya. Jadi komitmen kita, komitmen seorang peserta didik, komitmen seorang dosen, ketika menjadi dosen, menjadi guru, harus bisa melekatkan diri dengan hati dan pikiran. Saya selalu katakan bahwa Pak Romadi tidak selalu hafal nama-nama kalian, tapi wajah-wajah kalian selalu terekam dalam benak dan pikiran Pak Romadi. Dan kalaupun Bapak doakan, ya anak-anak Pak Romadi, mahasiswa Pak Romadi S3 yang keren dan luar biasa. Teman-temannya Ustadz Kodrat Eko Putro Setiawan yang keren dan luar biasa. Dan Ustadz Rian Hidayat. Ini menjadi bagian-bagian tak terpisahkan. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau tadi kita sudah mendidik dengan hati, maka akan muncullah keteladanan. Jadi ngoyak-ngoyak mahasiswa ini belajar, ya kita harus belajar. Jadi tidak harus kita memerintahkan, tetapi kita membuktikan. Yuk membelajarkan diri bersama. Atau cerita, kemarin Bapak baca ini loh, bagus loh isinya. Kalian bisa juga membaca ini. Kemarin Bapak nulis di sini loh, bagus loh. Yuk nulis juga di sini. Jadi kita keteladanan kita tunjukkan. Baik keteladanan dalam membaca, keteladanan menulis. Kenapa? Kenapa saya selalu menegaskan
Ayo berliterasi dengan Ratu Lisa Rajinmis dan membaca untuk multi generasi Indonesia. Karena membaca itu bisa menjadi bagian terapi untuk tidak segera pikun, gitu loh. Dan itu kalau tidak dibiasakan, sulat. Betul-betul menjadi sebuah kepekatan dan kesulitan yang luar biasa. Rosi nanti tidak sempat membaca karena dia balap terus gitu ya. Mbak Yeri juga karena dia selalu melahirkan bulir-bulir buih menjadi permadani, jadi sulit untuk membaca. Jadi nyanyi terus ini. Mbak Nur Nangsih juga karena dari Sukoharjo itu kan juragan apa itu Sukoharjo ya, Ciu ya, juragan Ciu. Jadi posisinya banyak hal yang nanti didiskusikan di sana. Mbak Husnul Khotimah ya, itu kan doa yang selalu dipanjatkan untuk senantiasa husnul khotimah. Jadi bagian-bagian itu tak terpisahkan dari upaya kita. Mbak Desi Rufaidah nyanyi Tenda Biru, Mbak Desi Carolina nggak pernah berani sendirian, selalu mengajak Lina untuk kemana-mana karena nggak pernah berani sendirian. Mbak Vina ya selalu nyanyi Vana Panduwinata, disaingi dengan Mbak Vina Nurindah. Mbak Molas ini selalu membuat welas asih orang lain karena dia betul-betul orang yang molas sekali. Sehingga ini menjadi bagian-bagian tak terpisahkan, ya. Mas Nur Asin ya selalu sibuk dengan jenang kudusnya. Mbak Hira juga dengan nyong wis kencot gitu ya, sehingga posisinya selalu membuat jiwanya terpatah-patah, sayapnya terpatah-patah karena nyong wis kencot karena puasa gitu ya. Mas Fayyal di NTT sana ya selalu membuka ruang, kapan saya ke Solo gitu. Pengen membuktikan ada kampus UNS beneran ndak. Mbak Fristi ini peneduh penyejuk dalam kehausan yang dinanti dan dicari setiap para pemuasa yang pagi hari sampai sore. Kalau sore itu mendengar Mbak Fristi gitu ada segar gitu. Nah, ini menjadi penting untuk kita semua. Mbak Winda itu ya selalu dua, tidak pernah satu dia. Selalu Mbak Dwi. Hingga posisi-posisi ini termasuk Mbak Hidayah ini kan cahaya yang memberikan hidayah untuk kita semuanya. Mas Januar apalagi di Jogja kan ada Triswaka, jadi tetap santai, tenang. Ini yang ingin Pak Romadi katakan bahwa keteladanan seorang dosen, seorang guru ini penting. Pun ketika kalian menghadapi berbagai problematika seperti katakan Mbak Nina, terus dikatakan Mbak Rosi dan kawan-kawan tadi, yaitu bagian kehidupan. Kalau kalian tidak pernah mendapat tantangan dan ujian dan cobaan, ya namanya bukan dunia. Dunia itu ya harus varian. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang gelap, ada yang terang, ada yang kabut, ada yang resah gelisah, gegana, galau gelisah merana, ya varian lah. Dan kita harus bisa menjadi orang tua di sela-sela kesibukan kita. Dan itu penting untuk kita sampaikan pada mereka. Dan komitmen itu akan menjadi salah satu titik temu. Maka sebagai seorang guru dan dosen di abad 21, teman-teman harus betul-betul menunjukkan jiwanya terbuka, tidak baperan. 1. Jiwanya terbuka, tidak baperan. 2. Harus membuka diri bahwa kita memiliki kelebihan dan keunggulan. Anak-anak kita, mahasiswa kita juga punya keunggulan, tapi mereka juga punya kekurangan. Sama dengan kita. Jangan pernah merasa, yang ketiga, jangan pernah merasa menjadi dosen yang paling pinter, jadi dosen yang paling super, jadi dosen yang paling top markotop. Nggak ada. Dosen itu ya dosen, ya. Kalaupun mereka punya kelebihan pengetahuan, alhamdulillah. Tetapi bukan untuk disombongkan, untuk menjadi yang paling super, tetapi adalah kita diberi amanah oleh Allah untuk berbagi. Untuk berbagi. Karena saya masih ingat betul pesannya Mas Ustadz Kodrat itu kan ada 3 amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya. 1, anak soleh-solehah. 2, amal jariah. Yang 3, ilmu bermanfaat. Itu menjadi titian yang harus kita lakukan. Sehingga ketika nanti kita berbagi ilmu itu akan menjadi salah satu bagian. Oh, apa yang kita lakukan jadi amal jariah, yang kita bagikan jadi ilmu yang bermanfaat. Dari situ ketika kita lakukan keteladanan terus-menerus, maka kita akan menjadi anak yang soleh-solehah. Dan keberkahan itulah akan membawa diri kita.
Mungkin keberkahan itu jangan pernah dilihat selalu dengan materi loh ya. Kesuksesan jangan selalu dilihat dengan materi loh ya. Kesuksesan itu bisa tersenyum bahagia seperti Pak Romadi senyum-senyum seperti ini. Ini sukses loh. Jangan dikira meskipun Pak Romadi dompetnya nggak penuh kayak kalian, setiap bulan dapat transferan dari LPDP, jangan dikira Pak Romadi terus ini nggak sukses. Oh, Pak Romadi sukses. Bisa senyum-senyum sendiri sukses. Karena apa? Bisa tersenyum itu bahagia loh. Lihat Nina itu. Nina itu hanya tak nyanyikan Nina Bobo, oh Nina sayang, ngono seneng, bahagia. Itu kesuksesan loh. Jadi jangan dikira sukses itu selalu dengan materi. Ingat pesan Pak Romadi itu, jangan selalu menilai kesuksesan itu dengan materi. Sukses itu adalah perasaan hati dan pikiran kita ketika mau membuka diri, mau merasakan, mau mendengarkan, dan mau melihat semesta di sekeliling kita. Bahwa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan yang Maha Esa. Kita hanya manusia biasa yang diamani Allah sebagai dai dan daiyah untuk selalu berbagi, untuk menikmati, dan juga untuk mengamalkan apa yang kita miliki. Ini penting. Itu komitmen mendidik dengan hati dan juga keteladanan yang harus kita miliki. Dan keteladanan, untuk menjadi teladan tidak harus nunggu kalian jadi dokter. Sekarang sudah bisa jadi teladan. Mentang-mentang belum dokter, Pak, saya kan belum dokter gitu. Sering kadang saya mendengar itu ketika di kampus atau di mana itu, Kak, loh, saya kan belum jadi profesor, saya belum jadi dokter. Loh, urusannya apa? Keteladanan dengan profesor, dengan dokter, dengan S2, dengan S1, nggak ada. Keteladanan itu hati, pikiran yang harus dilakukan sepenuh hati, jiwa raga sampai mati, ya gitu ya, sehingga kita akan senantiasa mendapatkan rahmat setiap saat ini. Sehingga posisi ini penting untuk kita lalui, untuk kita miliki. Dan saya yakin teman-teman mahasiswaku S3 PBI ini keren dan luar biasa, akan bisa melalui proses-proses itu. Saya selalu pesan, belajarlah dari segala apa yang ada di sekeliling kita, apapun. Belajarlah dari sekeliling apa yang di sekeliling kita. Kalau saya sitir apa yang diceramahkan oleh Ustadz Rian Hidayat waktu itu, bahwa di surat Al-Alaq itu difirmankan ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Artinya kita membaca apa saja, ya minimal membaca suasana lah, ya. Membaca suasananya temennya lagi galau, ya nggak usah diganggu dulu. Wong lagi galau kok, karena judulnya belum di-ACC oleh promotornya itu, ya jangan diganggu gitu ya. Paham dirilah, tahu dirilah untuk menghibur mereka. Tenang, yakinlah. Dewi Persik itu selalu menyanyikan lagu indah pada waktunya. Jadi tenang saja, ditunggu suatu saat pasti akan indah pada waktunya. Lu kalau belum sampai gimana? Ya ditunggu. Uang menunggu itu adalah kesabaran. Kesabaran adalah matahari, dan matahari akan selalu bersinar sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Maka kita harus bisa menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Semangat ini yang harus kita miliki dan kita bagikan menjadi virus-virus positif kepada seluruh mahasiswa kita, peserta didik kita, orang di sekeliling kita. Dan paling pokok wajib adalah kedua orang tua kita. Kalian bisa tersenyum pada mahasiswanya, bisa bahagia dengan orang lain, tapi nek ditanya bapak ibunya jawabnya ketus. Nggak boleh. Nggak boleh. Kepada bapak ibu kita harus selalu manis, bahagia, cerah ceria. Meskipun kita sedang sedih, selalu tunjukkan kebahagiaan. Jangan ditunjukkan kesedihannya, karena akan membuat sedih bapak ibu kita nan jauh di sana.